فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, dan yang paling mudahnya adalah apabila wanita ini sudah memiliki tradisi, yaitu jadwal rutin di dalam masalah haidnya, yaitu biasanya memang setiap bulan itu adalah tarikh sekian sampai sekian, itu memang masa haid. Hanya saja kemudian di suatu ketika di sela-sela masa haid itu ternyata mengalami masa kesucian, dalam artian darahnya berhenti, maka yang seperti ini dianggap dia masih haid. Karena boleh jadi berhentinya itu bukan karena suci sebenarnya, tapi karena sekedar ada halangan di metabolisme badannya. Dan ini pendapat yang paling mudah, dan insya Allah ini selamat. Selama berhentinya darah itu adalah di masa-masa yang biasanya itu adalah masa-masa haid. Adapun untuk wanita yang belum memiliki tradisi, yaitu memang jadwalnya itu setiap bulannya memang kacau, tidak rutin, dan ini takdir dari Allah. Sebagian wanita tidak memiliki tradisi yang rutin, bahkan terkadang sebulan 2 bulan tidak haid, baru berikutnya haid, itu pun tidak rutin, jadwalnya juga berubah-ubah. Maka yang seperti ini berarti dia dianggap belum memiliki tradisi. Kalau demikian, maka dia kembali kepada dasar firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, tentang haid, maka katakan itu adalah najis. Berarti dikembalikan bukan pada waktunya, tetapi hukumnya dikembalikan pada adanya haid tersebut. Apabila darah haidnya sedang datang dengan sifat-sifat yang ma'ruf itu, darahnya kental, kehitam-hitaman, pekat, agak-agak yaitu tidak cair, maka dan baunya busuk, maka ini haid. Kemudian tatkala dia berhenti, dan berhentinya bukan hanya semenit 2 menit, tapi lumayan lama, berjam-jam, sepertinya dirasakan, nah ini ijtihad wanitanya, ini sepertinya sampai 1 hari tak berhenti, sampai 1 hari tak akan datang lagi, maka dia membersihkan dirinya dan kemudian mandi. Setelah itu dia sholat. Kalaupun hari berikutnya datang haid lagi, ya berarti dia dihukumi haid lagi, tidak sholat dan tidak berpuasa. Boleh jadi di antara hikmahnya adalah ini pertolongan Allah agar wanita tersebut mendapatkan pahala lebih banyak, dari sisi ibadahnya lebih banyak, diberi kesempatan untuk sholat, untuk puasa sebelum mengalami haid lagi. Untuk yang belum memiliki masa haid yang tradisi haid yang lancar, yang rutin, yang teratur. Insya Allah demikian. Insya Allah jawabannya cukup jelas. Kalau memiliki tradisi yang rutin, maka berhentinya darah di sela-sela masa itu, ini dianggap tetap masa haid. Karena boleh jadi dalam 1 jam atau 2 jam datang lagi, itu kita tidak tahu. Akan tetapi apabila memang tidak memiliki tradisi, maka dikembalikan pada ada atau tidak adanya haid. Sekarang kemungkinan ketiga, wanita ini sudah biasa mengalami haid dengan jadwal yang telah teratur, namun ternyata di jadwal yang mestinya haid, ternyata sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak datang. Kalau ternyata ditunggu seperti itu, maka dihukumi sesuai dohirnya. Dohirnya haidnya memang sudah berhenti. Dengan takdir Allah memang sudah suci lebih cepat, maka segeralah dia bersuci dan kemudian yaitu membersihkan haidnya itu, kemudian dia mandi dan sholat, atau kalau ada kesempatan puasa ya puasa, kalau memang sucinya adalah sebelum terbit fajar. Dan kemudian bulan depannya, kalaupun nanti setelah itu datang haid, maka dihukumi haid. Adapun untuk bulan depan, diperkirakan, lihat nanti di bulan depan apakah ini tradisinya memang berubah, karena terkadang tradisi itu berubah, tradisi haid wanita itu berubah, maka disesuaikan. Kalau sepertinya bulan depan sama dengan bulan sebelumnya, berarti memang sudah jadi tradisi, tapi tradisinya memang sudah mulai bergeser, berubah. Maka kembali ke hukum apabila wanita itu memiliki tradisi. Namun apabila memang sepertinya
kesucian, yaitu berhentinya darah itu sampai berhari-hari, maka sebaiknya dia segera mandi dan sholat. Ini lebih selamat agar tidak sampai terkena tanggung jawab bahwasanya ini kenyataannya Anda sudah suci, kenapa Anda tidak mandi dan sholat. Jangan sampai ada pertanyaan gitu di hari kiamat. Kalaupun ternyata sebenarnya itu adalah masa haid, kita tidak akan berdosa karena kita melihat dari hukum dohirnya darah haid sudah berhenti, bahkan berhentinya bukan hanya sehari, tapi 2 hari atau bahkan 3 hari. Sementara hukum dohirnya berarti tidak ada darah haid yang keluar, maka saya wajib untuk sholat. Insya Allah yang seperti itu lebih selamat kalau memang berhentinya bukan hanya 1 jam 2 jam, namun beberapa hari. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.